vlog. Welcome to my guys. Shout down. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kanza Kalila Fasyambono dengan NIM 053014250001, Prodi Sistem Informasi, kelas SIA. Di sini saya akan membuat 5 proyek, yaitu yang pertama Sistem Manajemen File Pribadi, yang kedua Network Diagnostic Tool, yang ketiga Backup Automation Script, yang keempat Sistem Health Check, dan yang kelima yaitu Custom CMD Environment, yang menjadi tugas dari Bapak Zulhair Zidan, Eskom Emkom, sebagai dosen pengampuh mata kuliah Sistem Operasi. Oke, tanpa berbasa-basi, kita langsung saja ke CMD-nya. Kita akan membuat sistem manajemen file pribadi. Masukkan D.2 untuk masuk ke drive D. Setelah itu kita akan membuat folder atau direktori dengan mkdir project 1 dan langsung masuk ke project 1 dengan menggunakan cd. Nah, di sini kita akan membuat folder utama bernama my file di drive D. Setelah terbuat, kita akan melihatnya dengan memasukkan dir. Nah, di sini sudah tertera. Setelah itu kita langsung masuk ke folder my file menggunakan cd. Setelah masuk, kita akan membuat struktur folder, di mana membuat subfolder, documents, pictures, videos, music, dan perintah mkdir. Di sini saya menambahkan file kuliah untuk mengorganisir file kuliah atau pekerjaan dengan minimal 5 kategori berbeda. Nah, itu sudah tertera, berarti sudah terbuat, dan kita langsung masuk ke file kuliahnya, guys. Nah, di file kuliah ini kita akan membuat 5 kategori berbeda, yaitu administrasi, materi kuliah, tugas, presentasi, dan laporan. Nah, di situ sudah tertera. Nah, kita langsung keluar dari file kuliahnya. Setelah keluar, kita akan membuat file yang akan di-move nanti, seperti fast foto atau gambar, musik, video, dan beberapa file lainnya yang berbeda tipe ekstensi. Jadi masukkan saja file-filenya. Seperti sini ada Ocean and Engines by Niki. Terus ada Rekap 2025 sebagai video. File proyek, dokumen. Jadwal kuliah, dokumen. Modul pemrograman, PDF. Tugas sistem operasi, PDF. Laporan akhir, dokumen. Dan presentasi matematika PPT atau PowerPoint. Setelah semua terbuat, kita akan melihatnya dengan memasukkan dir. Nah, di sini kita langsung lanjut ke tahap selanjutnya dengan organisasi atau menggunakan move untuk memindahkan file ke folder yang sesuai. Jadi kalian pindahkan saja file sesuai ekstensinya.
Nah, untuk 5 file terakhir yang berekstensi dokumen PDF dan PPT, kita akan memasukkannya ke subfolder pada file kuliah yang kita buat tadi, di mana administrasi, mata kuliah, tugas presentasi, dan laporan. Nah, setelah itu kita langsung memasukkan tree atau menampilkan file-file yang telah kita buat tadi dengan jelas. Jangan lupa masukkan slice F untuk hanya menampilkan file. Nah, project 1 selesai, kita akan lanjut ke project 2 di mana berjudul Network Diagnostic Tool. Kita akan membuat skrip sederhana untuk mendiagnosis masalah jaringan menggunakan perintah CMD. Setelah membuat folder project 2, kita akan langsung membuat skrip di Notepad. Kita masukkan ipconfig dan masukkan dia ke hasil diagnosa txt sebagai file tujuan. Ipconfig ini untuk mengecek konfigurasi IP. Setelah itu kita tes koneksi internet dengan memasukkan ping 8.8.8.8. Setelah itu cek koneksi ke website dengan ping google.com. Setelah itu kita langsung melacak jalur atau rute yang dilalui data dengan menggunakan treasure google.com. Setelah selesai, kita langsung melihat koneksi aktif dengan netstat min n. Nah, terus masukkan hasil diagnosa selesai. Hasil disimpan dalam hasil diagnosa.txt. Setelah itu kita Ctrl S untuk menyimpan dan menyimpannya di folder project 2 dengan tipe ekstensi file bat. Setelah membuat, kita langsung menjalankan skrip dengan memasukkan diagnosa jaringan bat tadi. Kita tunggu sebentar. Nah, selesai. Hasil diagnosa selesai. Hasil disimpan dalam hasil diagnosa txt. Setelah itu kita masuk ke file hasil diagnosa txt. Dan jeng jeng jeng, inilah tampilannya. Lalu tampilkan. Project 2 selesai, kita lanjut ke project 3 yaitu backup automation script. Nah, kita akan mengidentifikasi file dengan menentukan file yang perlu di backup dan membuat folder backup dengan mkdir. Nah, setelah itu kita masuk ke Notepad untuk membuat script. Nah, setelah itu kita langsung men-set tanggalnya atau buat tanggal. Lalu membuat folder backup di dalam project 3. Setelah itu copy file dokumen dari Documents ke folder atau file tujuan.
users masuk. Lalu masukkan backup selesai. Nah, kita Ctrl S dan simpan di folder project 3 di dalam file backup. Setelah itu kita jalankan dan tampilkan. Project 3 selesai, kita langsung lanjut ke project 4 yaitu System Health Check. Langkah pertama, informasi sistem. Kita menjalankan sistem info dan catat spesifikasi komputer. Setelah muncul semua, kita lanjut ke langkah kedua yaitu check disk. Kita menggunakan CHKDSK C.2 untuk scan error disk. Di sini kita menunggu agak lama ya guys ya. Nah, langkah ketiga yaitu monitor proses. Lihat proses aktif dengan task list. Nah, muncul semua proses aktifnya. Setelah itu kita langsung lanjut ke langkah keempat yaitu analisis. Mengidentifikasi proses yang menggunakan resource berlebihan. Tadi kita menggunakan text list slice v untuk menganalisis mendalam proses. Dan yang kedua yaitu text list slice v memusage GT5000 untuk menyaring proses yang menggunakan RAM lebih dari 50 MB atau memudahkan mencari proses yang berat. Setelah itu kita membuat laporan. Di sini membuat laporan kesehatan sistem dalam dokumen. Jadi masukkan saja perintah-perintah tadi dan tujukan dia dalam satu folder atau file, yaitu contohnya seperti sistem info ke informasi sistem.txt, terus chkdsk c.2 ke status disk.txt, test list ke proses aktif.txt, test list slice v ke detail proses.txt, dan test list slice v memusage GT5000 ke detail proses.txt. Ini saya mengecek kembali pada minggu ini dan akan membandingkannya dengan hasil sebelumnya. Sudah pasti di sini waktu boot berbeda. Jadi boot minggu lalu dengan boot minggu ini itu berbeda. Nah, terlihat juga memori atau RAM-nya jauh lebih sedikit tersisa. Ini berarti laptop kita lebih berat, sedangkan banyak aplikasi berjalan. Yang ketiga, perbedaannya itu VBS, Virtualization Based Security. Sekarang statusnya running. Minggu lalu statusnya masih configured, tapi tidak aktif sepenuhnya. Pada pengecekan error, tidak ada
bad sector, tidak ada korup file, dan disk sehat 100%. Jadi di bagian ini tidak ada perubahan atau perbedaan besar. Nah, di bagian test list terdapat perbedaan paling besar, yaitu banyak proses tambahan, contohnya seperti ASUS Software Manager, ASUS Switch, ASUS Screen Expert Host Service, ASUS Optimization, Glide X Service, dan lain-lain. Di minggu lalu, proses ASUS tidak sebanyak ini. Ada juga tambahan yang sedang berjalan seperti WhatsApp dan Canva. Terdapat lebih banyak proses yang meningkat, bisa jadi karena Windows UI atau aplikasi yang pakai web view. Terus ada memory compression jauh lebih tinggi. Artinya Windows sedang memperkecil RAM karena banyak aplikasi memakan memori. Jadi intinya perbedaan yang besar yaitu lebih penuh, lebih banyak aplikasi aktif, dan fitur keamanan VBS aktif. Lanjut ke project 5, yaitu Custom CMD Environment, yaitu kita membuat pengalaman CMD yang unik dan profesional dengan mengkustomisasinya. Masukkan color 0A untuk merubah dia menjadi hijau stabilo. Setelah berubah, kita masukkan title command center untuk mengubah judul jendela CMD. Lalu masukkan perintah prompt untuk mengubah tampilan prompt CMD. Setelah itu masuk ke drive D dan membuat folder atau directory dengan mkdir project 5. Lalu kita masuk ke Notepad untuk membuat script. Setelah masuk, masukkan 3 perintah tadi, yaitu color 0A, title my command center, dan prompt. Masukkan CLS agar tampilan CMD langsung bersih dengan pengaturan baru. Masukkan pesan sambutan hanya untuk estetika dan memberi kesan profesional. Nah, setelah itu kita membuat menu interaktif dengan memasukkan menu tools yang berisi cek IP, ping Google, lihat daftar file, bersihkan layar, dan keluar. Menu dibuat dengan set slice P, choice sama dengan masukkan pilihan 1-5, artinya pengguna memasukkan angka untuk memilih menu. Langkah selanjutnya itu menggunakan if untuk percabangan.
Nah, selanjutnya itu menjalankan tools. Setelah selesai, Ctrl S dan simpan pada folder project 5 dengan nama file startup.bat. Setelah itu jalankan. Semua akan tampil ketika kalian memilih dari 1 sampai 5. Kelima proyek tadi sudah selesai. Sekian dari saya, maafkan jika ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.